Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolan F.D. Yureiro, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas materi berupa video yang telah saya buat dengan judul Sejarah Kodifikasi, Pengumpulan dan Pembukuan Hadis. Penulisan dan pembukuan hadis secara resmi abad kedua Hijriah. Sejarah kodifikasi hadis pada periode ini mulai ada perkembangan ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Saat itu berada di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Umar ibnu Abdul Aziz merasa khawatir akan hilangnya hadis disebabkan para sahabat telah berpencar di berbagai daerah, bahkan tidak sedikit jumlahnya yang sudah meninggal dunia. Yang melatar belakangi pengkodifikasian hadis yaitu banyak penghafal hadis yang meninggal dunia, baik karena sudah lanjut usia maupun gugur dalam perang. Al-Quran sudah berkembang begitu luas dalam masyarakat dan telah dikumpulkan menjadi mushaf. Karenanya, tidak perlu dikhawatirkan lagi hadis bercampur dengan Al-Quran. Islam telah mulai melebarkan syiarnya melampaui Jazirah Arab, sementara hadis sangat diperlukan untuk menjelaskan Al-Quran. Pada abad kedua ini juga diwarnai dengan meluasnya pemalsuan hadis yang telah ada semenjak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menyebabkan sebagian ulama pada abad ini tergugah untuk mempelajari keadaan para periwayat hadis. Di samping pada waktu itu memang banyak periwayat hadis yang lemah, meskipun tidak berarti pada abad pertama tidak ada perhatian sama sekali terhadap keberadaan al-ruwah, keberadaan para periwayat hadis. Semakin diintensifkan meskipun saat itu belum terbentuk ilmu al-jar wal al-ta'dil dalam bentuk disiplin ilmu yang mandiri. Eksistensi hadis pada abad ketiga Hijriah. Masa ini dikenal dengan masa penyaringan dan pensyarahan hadis. Hal ini gencar dilakukan ketika kursi pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah, terutama di zaman Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Abad ketiga ini dilakukan penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfu, mawaquf, dan maqtu, hadis yang dhaif dari yang sahih. Materi kodifikasi hadis yang dibukukan pada abad ini dipisahkan antara hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Meskipun hadis-hadis yang dihimpun tidak diterapkan antara yang sahih, hasan, dan dhaif. Meskipun dilakukan penyeleksian hadis-hadis yang disusun dalam kitab-kitab musnad, masih tercampur antara hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Karena itu kemudian bangkitlah ulama-ulama hadis pada pertengahan abad ketiga Hijriah untuk memilih hadis-hadis sahih saja. Eksistensi hadis pada abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Pada masa ini terjadi dua pemisahan pola dan sistem pemikiran di kalangan para ulama, yang bahkan menjadi awal terjadinya pemisahan antara kelompok ulama mutaqaddimin, ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah, dan mutaakhirin, ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijriah. Pada masa ini masih ditemukan banyak ulama, meskipun kapasitas keilmuannya tidak banyak yang setara dengan pendahulunya. Dengan demikian, usaha-usaha ulama hadis pada abad ini meliputi beberapa hal berikut. Mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim dalam sebuah kitab sebagaimana dilakukan oleh Ismail ibnu Ahmad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Furud, dan Muhammad ibnu Abdullah Al-Jawzakah dengan kitabnya Al-Jami' Bain Al-Shahihain. Mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang 6 dalam sebuah kitab. Mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab ke dalam satu kitab. Mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab hadis. Menyusun pokok-pokok pangkal hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan. Mentakhrij dari kitab-kitab hadis tertentu, kemudian meriwayatkan dengan sanad sendiri dari sanad yang sudah ada
dalam kitab-kitab tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah kodifikasi, pengumpulan dan pembukuan hadis. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.